pertemuan saya. Hari ini kita mau belajar matematika wajib kelas 12 dengan materinya adalah permutasi versus kombinasi. Apa sih yang mau kita bahas hari ini? Hari ini kita mau coba membahas, mengcompare, membandingkan. Kapan sih kita ketemu soal pakai permutasi? Kapan sih kita ketemu soal pakai kombinasi? Kadang-kadang banyak anak-anak yang bingung ketika kedapatan dengan soal cerita. Nah, hari ini saya akan berikan beberapa perbedaan yang jelas supaya anak-anak bisa belajar dengan lebih luas lagi. Yuk kita belajar. Contoh soal yang pertama, yang sebelah kiri ini bagian permutasi, sebelah kanan kombinasi. Soalnya gini, sama-sama diketahui 3 huruf A, B, C. Ini juga sama ya, A, B, C. Kalau soalnya ini tentukan permutasi dari huruf tersebut jika diambil 2. Kalau soal yang ini tentukan kombinasi dari huruf tersebut jika diambil 2 huruf. Nah, kalau permutasi kita bisa pakai cara manual dulu untuk membuktikan. Membuktikannya bagaimana? Kalau diambil 2 huruf, kemungkinannya adalah ada A, B, kemudian B, A. Ingat, ini dianggap berbeda karena permutasi urutan sangat penting, sedangkan kombinasi tidak. Setelah A, B, ini B, A, berarti ini kemungkinan adalah A, C, ini C, A, terus ini adalah B, C, dan ini adalah C, B. Berarti secara manual ini ada 6 cara. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan permutasi bagaimana? Kita lihat banyak hurufnya berapa? Banyak huruf. Kita misalkan sebagai N. Banyak hurufnya adalah 3. Kemudian kita ngambilnya berapa? Kalau kita ngambil 2 huruf, berarti itu sebagai K-nya. Ya, huruf yang diambil itu sebagai K. Berapa? 2. Berarti hitungnya bagaimana? Permutasi 3, 2 sama dengan 3 faktorial dibagi dalam kurung 3 kurangi 2 difaktorialkan, berarti sama dengan 3 faktorial dibagi 1 faktorial. 3 faktorial berapa? 3 kali 2 kali 1 bagi 1 faktorial 1. Berapa hasilnya nih? 3 kali 2 kali 1 6. 6 bagi 1 6 cara. Nah, ini sama hasilnya ya. Sekarang kita coba yang kombinasi. Bedanya apa? Kalau kombinasi, kalau dia 2 huruf, kemungkinannya kalau manual adalah AB. Ingat, AB itu sama dengan BA. Jadi ini dianggap satu, ya, bukan beda, tapi sama. Kemudian yang kedua adalah A sama C. Ini bisa menjadi CA. Ini sama aja. Kemungkinan yang ketiga adalah BC. Nah, BC itu atau CB. Sehingga kita dapati ini ada 3 cara penyusunan. Nah, kalau kombinasi lebih sedikit daripada permutasi, lebih banyak yang permutasi. Sekarang kita mau mencari dengan cara kombinasi. Bagaimana caranya? Banyak hurufnya berapa? Kita cek dulu. Banyak huruf. Kita misalkan sebagai N sama dengan 3. Kemudian huruf yang diambil itu sebagai K. Jadi banyak huruf yang diambil, kita misalkan sebagai K. Berapa? 2. Hitungnya bagaimana? Berarti kombinasi 3, 2 sama dengan 3 faktorial dibagi dalam kurung 3 kurangi 2 difaktorialkan dikalikan 2 faktorial. Berarti sama dengan 3 faktorial dibagi 1 faktorial kali 2 faktorial. Kita jabarkan 3 faktorialnya menjadi 3 kali 2 faktorial mandek stop dibagi 1 faktorial 1, 2 faktorial tetap sama seperti ini. Nah, bisa coret-coret. Tinggal 3 dibagi 1 sama dengan 3 cara. Nah, sekarang kita menggunakan cara manual 3 cara, kita menggunakan cara kombinasi juga 3 cara. Ini perbandingan untuk soal yang pertama. Oke, sekarang kita coba compare soal yang nomor 2. Soalnya adalah yang sebelah kiri permutasi, yang kanan kombinasi. Yang sebelah kiri, OSIS akan menyusun pengurus yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Jika ada 5 calon pengurus, berapakah banyak susunan pengurus yang dapat dibuat? Nah, clue-nya
kalau soal cerita itu menggunakan permutasi, pasti ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya adalah ada unsur jabatan, ada unsur posisi, ada unsur kedudukan. Sekarang kita lihat, apakah ada jabatan, kedudukan atau posisinya? Ada ternyata. Di mana? Di sini. Jabatannya adalah ketua, sekretaris, dan bendahara. Nah, kalau model tipe seperti ini, maka kita menggunakan apa? Permutasi. Bagaimana cara penyelesaiannya? Sekarang kita cek dulu. Ada berapa banyak orang di sini yang tersedia? Oh, ada 5 orang. Berarti kita terus dulu. Banyak orangnya kita misalkan sebagai N. Berapa N ya? Ada 5. Nah, ini ngambilnya ada berapa posisi? 3. Siapa aja? Ketua, sekretaris, bendahara. Berarti kita ambil 3. Yang diambil 3. Berarti K-nya 3. Nah, berarti ini banyak posisi. Itu sama dengan K. Berapa? 3. Ngitungnya bagaimana? Permutasi 5, 3 sama dengan 5 faktorial dibagi dalam kurung 5 min 3 difaktorialkan. Kita hitung, berarti sama dengan 5 faktorial dibagi 2 faktorial. Nah, sekarang kita jabarkan, berarti sama dengan berapa nih? 5 kali 4 kali 3 kali stop mandek di sini bagi 2 faktorial. 2 faktorial, coret. Tinggal siapa? 5 kali 4, 20. 20 kali 3, berarti sama dengan ada 60 cara. Nah, sekarang kita bandingkan. Kalau soal kombinasi bagaimana? Dari keseluruhan 5 orang, ada berapa cara memilih 3 orang untuk menjadi pengurus RT? Lihat soalnya. Apakah ada unsur kedudukan, posisi jabatan? Ada kata-kata ketua, sekretaris, bendahara? Apakah ada? Kalau nggak ada, berarti dia menggunakan apa? Kombinasi. Jadi clue-nya seperti itu. Kalau nggak ada kedudukan, dia pakainya kombinasi. Nah, sekarang kita hitung. Banyak orangnya berapa nih? Banyak orang kita misalkan sebagai N. Berapa N-nya? 5. Kemudian cara memilihnya ada berapa orang? Kita misalkan sebagai K. K-nya sama dengan 3. Sehingga kombinasinya adalah 5, 3. Kita hitung 5 faktorial dibagi dalam kurung 5 kurangi 3 difaktorialkan dikalikan 3 faktorial. Nah, sekarang kita hitung berapa nilainya nih? Menjadi 5 faktorial dibagi 2 faktorial kali 3 faktorial. Nah, sekarang kita jabarkan 5 faktorial menjadi 5 kali 4 kali 3 faktorial. 2 faktorial menjadi 2 kali 1 kali 3 faktorial. 3 faktorial bisa coret. Nah, 2 sama 4 coret. Tinggal 5 kali 2 10 bagi 1 10 cara. Sekarang kita lihat, ternyata kalau permutasi 60 cara banyak banget, kalau kombinasi hanya ada 10. Nah, ini adalah contoh perbandingan untuk soal yang kedua. Baik, sekarang kita coba bandingkan untuk tipe soal yang ketiga. Soalnya adalah terdapat 2 anak cowok dan 2 anak cewek yang duduk berjajar untuk foto bersama. Tentukan banyak cara duduk jika mereka saling selang-seling. Kalau model soal seperti ini, berarti kedudukan ketika mereka duduk itu sangat penting sekali. Bergeser sedikit ataupun berganti tempat itu bermakna lain juga. Nah, tipe soal seperti ini kita menggunakan permutasi. Bagaimana caranya? Kita buat dulu sebuah kotak panjang. Kita menggunakan cara yang pernah kita lakukan dulu, yaitu menggunakan pengisian tempat. Nah, kita buat 4. Kenapa kok 4? Karena nanti dia ini 2 cowok dan 2 cewek, totalnya ada 4. Nah, kita lihat kemungkinan yang pertama yang sebelah sini. Ini adalah yang cowok, ya. Kalau isi cowok ada 2 kemungkinan. Siapa aja? Bisa cowok yang pertama atau cowok yang kedua. Bisa 2. Kalau yang selang-seling sini cewek, berarti ini ada 2 kemungkinan. Siapa aja? Bisa cewek pertama, bisa cewek kedua. Nangkap ya? Sekarang di bagian ketiga, kalau misalnya kita sudah pakai cowok yang pertama, otomatis nanti di sini tinggal 1. Siapa? Isinya adalah cowok kedua.
Nah, kemudian untuk yang bagian terakhir, kalau tadi kita pakai cewek yang kedua misalnya, berarti di sini tinggal cewek yang satu, berarti tinggal satu. Siapa tuh? Tinggal cewek pertama. Nah, sekarang kita lihat ini. Ternyata bentuknya untuk cowok itu adalah 2, 1. Kemudian cewek juga 2, 1. Cara menghitungnya bagaimana nih? Tinggal 2 kali 2 kali 1 kali 1. Berapa hasilnya? 4. Berarti sama dengan 2 kali 2 kali 1 kali 1 sama dengan 4. Nah, sekarang kalau kita menggunakan permutasi bagaimana? Permutasinya adalah kalau cowoknya 2, si cowok juga menempati berapa kotak nih? 2 juga. Berarti K-nya 2. Nah, karena dan itu artinya kali. Sekarang ceweknya nih, ceweknya di berapa? Ada 2 cewek. 2. Kotaknya berapa nih ceweknya? 2 juga. Dia ambil 2. Sekarang kita hitung. Berarti 2 faktorial dibagi 2 dikurangi 2 difaktorialkan dikali 2 faktorial dibagi 2 min 2 difaktorialkan. Kita hitung. 2 faktorial dibagi 0 faktorial kali 2 faktorial dibagi 0 faktorial. Ingat, 0 faktorial berapa? 1. Berarti sama dengan 2 kali 1 bagi 1 dikali 2 kali 1 bagi 1. Berapa nilainya nih? 2. Ini 2. 2 kali 2 sama dengan 4 cara. Kita menggunakan aturan pengisian tepat ada 4, menggunakan permutasi juga 4. Nah, sekarang kita bandingkan kalau pakai kombinasi bagaimana. Soalnya dalam sebuah kantong terdapat 4 bola merah. Jika diambil 3 sekaligus secara acak, ingat kata-kata acak. Kalau ada soal kata-kata acak berarti kita menggunakan kombinasi. Tentukan banyak cara pengambilan bola merah tersebut. Jadi kita ngambilnya 3 sekaligus, nggak peduli siapapun itu, yang penting 3 sekaligus tanpa ngurus kedudukan posisi jabatan. Berarti ini soal kita pakainya kombinasi. Caranya bagaimana? Banyak bolanya kita misalkan sebagai N. Berapa? 4. Nah, banyak yang diambil kita misalkan sebagai K. Berapa? 3. Berarti hitungnya adalah kombinasi 4, 3 sama dengan berapa? 4 faktorial dibagi 4 min 3 difaktorialkan dikalikan 3 faktorial. Nah, berarti sama dengan 4 faktorial dibagi 4 kurangi 3 1 faktorial kali 3 faktorial. Kita jabarkan yang 4 faktorial menjadi 4 kali 3 faktorial dibagi 1 faktorial sama dengan 1 kali 3 faktorial. Karena dia sama, coret-coret, tinggal 4 dibagi 1 sama dengan berapa? Sama dengan 4. Nah, kalau kita menggunakan cara kombinasi ketemunya 4. Nah, sekarang kita buktikan dengan cara manual. Misalnya, kita misalkan bolanya adalah A, B, C, dan D. Kalau kita mengambil 3 sekaligus gitu ya. Jadi kemungkinan yang pertama adalah bisa A, B, dan C. Yang kedua adalah bisa A, B, dan D. Kemungkinan yang ketiga adalah bisa B, C, sama D. Dan kemungkinan yang terakhir, kira-kira kemungkinan yang terakhir apa? Kemungkinan yang terakhir adalah A, C, D. Nah, dengan demikian kita bisa ngerti, terbukti menggunakan cara kombinasi ada 4, menggunakan manual juga 4. Siapa aja? ABC, ABD, BCD, dan ACD. Ini adalah perbandingan soal yang ketiga. Nah, sekarang kita sudah sampai ke soal yang keempat. Di soal keempat ini saya akan menggabungkan soal persamaan antara permutasi dan kombinasi. Soalnya seperti apa? Tentukan nilai N yang memenuhi 4 faktorial kali kombinasi N4 sama dengan 5 kali permutasi N3. Nah, ini soal kombinasi dan permutasi saya gabungkan jadi satu. Bagaimana cara mencarinya? Kita cari gini, berarti 4 faktorial kali, kita jabarkan dulu nih, ini menjadi N faktorial dibagi dalam kurung N min 4 faktorial kali
4 faktorial sama dengan 5 kali permutasi, berarti n faktorial per n-3 difaktorialkan. Sekarang kita lihat, ternyata ini ada 4 faktorial sama 4 faktorial. Bisa coret. Ternyata sebelah kiri sama kanan ada n faktorial sama. Bisa kita coret. Nah, tinggal apa? Tinggal 1 per n-4 difaktorialkan sama dengan 5 per n-3 difaktorialkan. Terus caranya bagaimana? n-3 faktorial ini dipindah ke sebelah kiri. Dari bagi pindah jadi kali. Berarti jadi n-3 faktorial dibagi n-4 difaktorialkan sama dengan siapa? 5. Nah, kalau soal seperti ini yang dijabarkan siapa? Cluenya selalu cari yang paling kecil, yaitu n-3 difaktorialkan. Kenapa? Karena setelah n-3 maka dia adalah n-4 dan seterusnya, gitu ya. Berarti n-3 kali n-4 difaktorialkan bagi n-4 difaktorialkan sama dengan 5. Karena dia sama, bisa dicoret. Tinggal n-3 sama dengan 5. -3 pindah arus di n sama dengan 5 tambah 3. Berapa n-nya? N sama dengan 8. Jadi n yang memenuhi dari persamaan ini adalah 8. Baik, setelah kita belajar perbandingan soal-soal permutasi dan kombinasi, kita bisa ambil 3 kesimpulan, yaitu yang pertama, rumus permutasi dan kombinasi beda. Kalau permutasi menggunakan P, kalau kombinasi menggunakan C. Yang kedua, kalau permutasi itu mementingkan urutan. Jadi AB itu tidak sama dengan BA, sangat berbeda. Sedangkan kalau kombinasi tidak memperhitungkan urutan, sehingga AB dan BA itu sama. Yang ketiga, untuk permutasi itu pasti ada yang namanya jabatan, kedudukan, posisi, itu pasti. Sedangkan kombinasi tidak ada sama sekali. Jadi saya berharap anak-anak bisa membandingkan soal permutasi dan kombinasi dengan jauh lebih baik lagi. Saya berharap pembahasan materinya mudah dimengerti dan anak-anak nggak bingung lagi. Jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara like dan subscribe YouTube-nya supaya channel ini berkembang dan memberkati seluruh anak di Indonesia. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.